Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad SAW disebut sebagai Sayyidul Anbiya, yang berarti pemimpin para nabi dan rasul Allah. Nabi Muhammad memiliki kejujuran dan kecerdasan. Banyak sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan sifat tersebut sudah dimilikinya sejak kecil. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, yang tepatnya pada tahun Gajah. Ketika lahir, Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal ketika beliau masih berada dalam kandungan, dan ketika umur 6 tahun, ibunya pun meninggal. Maka Nabi Muhammad menjadi anak yatim piatu. Meski Nabi Muhammad yatim piatu, beliau tetap percaya diri. Nabi tidak merasa minder dengan teman-teman sebayanya saat itu. Di bawah asuhan kakeknya, yakni Abdul Muthalib, Nabi Muhammad tetap ceria. Pada usia 8 tahun, sang kakek meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW kemudian diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW memiliki sikap mandiri. Pada usia 8 tahun, Nabi Muhammad mengembala kambing, dan karena kejujurannya itu, banyak penduduk Mekah yang menitipkan kambingnya untuk digembalakan oleh Nabi Muhammad. Dan upah dari mengembala kambing tersebut, beliau gunakan untuk mencukupi kebutuhannya. Itu Nabi juga belajar bagaimana caranya merawat unta dan mengikat tali pelana. Usianya yang ke-12 tahun, Nabi Muhammad ikut berdagang ke Syria bersama pamannya. Nabi diajak menemani pamannya tersebut sambil pengalamannya berdagang membuatnya mandiri. Setelah dewasa, Nabi Muhammad SAW bekerja di tempat Khadijah, menjadi pengantar barang dagangan bersama kafilah-kafilah dagangnya. Karena Nabi Muhammad menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, maka Khadijah sangat puas dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Di mata penduduk Mekah, Nabi Muhammad SAW sangat dipercaya. Mereka memberikan julukan kepada beliau Al-Amin, yaitu yang berarti orang yang dapat dipercaya. Pada suatu ketika para pemimpin kabilah Quraisy berselisih, mereka berebut meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah, yang karena sebelumnya Ka'bah ini sedang rusak, lalu diperbaiki dinding-dindingnya, dan setelah diperbaiki, para pemimpin kabilah seling berebut. Mereka merasa paling berhak menempatkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka akhirnya mereka bertengkar. Salah satu pemimpin kabilah mengusulkan supaya menunjuk Nabi Muhammad SAW untuk memutuskan perselisihan mereka. Maka dengan percaya diri, Nabi Muhammad mengajukan usul untuk melepaskan surban yang ia pakai dan menggelarnya. Setiap pemimpin kabilah diminta memegang tepian surban Nabi Muhammad SAW, lalu meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah surban. Secara bersama-sama, pemimpin kabilah membawa Hajar Aswad ke Ka'bah. Maka dengan cara tersebut, semua pemimpin kabilah memiliki hak yang sama. Masing-masing kabilah tersebut merasa dihargai dan mendapat kesempatan. Maka sejak itu pula para kabilah bersatu kembali, dan mereka memuji keputusan yang diambil oleh Nabi Muhammad SAW yang adil bagi mereka. Nabi Muhammad SAW juga percaya diri ketika beliau berdakwah kepada kaumnya, yaitu kaum Quraisy, mengajak para penduduk Mekah untuk menyembah Allah dan menyuruh untuk meninggalkan berhala. Nabi Muhammad tidak takut dengan ancaman kaum kafir. Nabi meyakini kebenaran ajaran Islam yang dibawanya. Dengan rasa percaya diri, Nabi Muhammad terus berdakwah. Nabi yakin akan pertolongan dan perlindungan Allah. Bahkan beliau tidak takut dengan ancaman-ancaman yang diberikan. Nah, teman-teman, itulah beberapa kisah mengenai perjalanan Nabi Muhammad beserta suri tauladannya. Dari kisah yang telah tadi Ustadz paparkan, dapat diperoleh beberapa
keteladanan dari Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yaitu Nabi Muhammad itu adalah insan yang mulia, sebagai insan yang memiliki akhlak paling sempurna. Yang kedua, sebagai seseorang yang sabar dan tabah dalam menghadapi segala cobaan. Yang ketiga, Nabi Muhammad juga yaitu seorang pemberani dalam hal yang meyakini kebenarannya akan ajaran Islam ini benar. Yang keempat, yaitu sebagai pemimpin yang adil, mandiri, dan dapat dipercaya. Yang kelima, yaitu senantiasa beliau mengajak umatnya kepada jalan yang benar, jalan yang penuh kebaikan. Nah, mungkin itu sedikit pemaparan dari Ustadz mengenai bagaimana kisah Nabi Muhammad beserta suri toladannya. Semoga dapat memberikan hidayah atau manfaat bagi kita dalam menjalani kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.